berjumpa kembali dalam program siaran pendidikan untuk mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gaya pegas yang merupakan rangkaian program tentang gaya. Nah, para siswa, marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Wah, hebat tuh Kak, kuat banget mobilnya. Ya kuat dong, namanya juga mobil truk. Hebat ya Kak, mobilnya bisa mengangkut muatan sangat banyak. Kok pernya nggak patah ya? Ya kan pernya kuat, Van. Dan lagi pula sudah dirancang untuk itu. Kalau begitu, per yang digunakan pada mobil tadi berbeda dengan per yang dipakai pada motor ya? Ya jelas berbeda, Van. Penggunaannya juga berbeda. Beban yang bekerja pada per atau pegas itu juga berbeda. Maka perubahan panjang yang dialami pegas atau per itu juga berbeda, Van. Gaya pegas apa sih Kak? Apa hubungannya sama panjang pegas? Gaya pegas yaitu gaya yang bekerja pada pegas sehingga menyebabkan terjadinya perubahan panjang pada pegas. Selain digunakan pada kendaraan, pegas dipakai di mana lagi Kak? Aduh, siapa nih? Kamu Nu, bikin kaget aja. Wah, hebat juga tembakan kamu, Nu. Siapa dulu, Ino? Coba sini lihat tembakannya. Nah, Van, di pistol ini terdapat gaya pegas. Gimana letak pegasnya, Kak? Pegasnya terletak di dalam sini. Pegas banyak dimanfaatkan dalam kehidupan dengan memanfaatkan elastisitasnya atau dengan kemampuan merubah panjangnya atau dengan memanfaatkan gaya yang dihasilkannya. Untuk lebih memperjelasnya, marilah kita ikuti peragaan berikut ini. Pemberian beban atau gaya pada pegas akan menyebabkan pertambahan panjang pegas. Atau sebaliknya, pemberian gaya dapat menyebabkan pengurangan panjang pegas. Apabila panjang pegas diubah, maka pegas dapat menghasilkan gaya, sehingga mampu melontarkan balok kayu. Gaya pegas juga diartikan sebagai gaya yang dihasilkan oleh pegas, bila pegas mengalami perubahan panjangnya. Gaya pegas juga dimanfaatkan oleh orang yang hendak memanah. Gaya pegas juga dihasilkan oleh ketapel akibat perubahan panjang karetnya. Bahkan, gaya pegas juga dapat dihasilkan oleh sebuah karet gelang ataupun jenis karet yang lain. Di belakang, tapi kan kamu kena. Tapi kan curang. Tapi kan kamu kena juga. Gaya pegas juga dimanfaatkan pada pistol-pistolan. Aduh. Lagi nih. Hei. Hei. Apabila peluru didorong, akan membuat panjang pegas berubah. Selanjutnya, peluru tertahan pada sebuah cantolan pelatuk. Ketika pelatuk ditarik, cantolan terlepas sehingga pegas memanjang dan mendorong peluru, dan peluru melesat ke depan. Para siswa, gaya pada pegas banyak dipelajari oleh Robert Hooke, sehingga kita mengenal hukum Hooke. Untuk lebih jauh mengenal tentang hukum Hooke, marilah kita ikuti tayangan berikut. Karena mengalami perubahan panjang, pegas dan benda-benda elastis dapat menghasilkan gaya. Untuk mengetahui besar gaya yang dihasilkan oleh pegas, Hooke melakukan percobaan-percobaan seperti berikut. 3 buah pegas ini jenisnya sama dan panjangnya juga sama. Ketiga pegas diberi gaya yang berbeda dengan cara memberi beban yang masanya berbeda. Ketiga pegas mengalami perubahan panjang yang berbeda. Semakin besar gaya yang diberikan,
semakin besar pula perubahan panjang yang dialami pegas. Artinya, perubahan panjang yang dialami pegas berbanding lurus dengan besar gaya yang diberikan. Perhatikan percobaan berikut. 3 buah pegas ini panjangnya sama, tapi jenis atau tingkat kelenturannya berbeda. Ketiga pegas diberi gaya yang sama dengan cara memberi beban yang masanya sama. Ternyata, ketiga pegas mengalami perubahan panjang yang berbeda. Artinya, selain ditentukan oleh gaya, perubahan panjang pegas juga ditentukan oleh jenis pegas, yang dalam perhitungan sering disebut konstanta pegas dan diberi notasi K. Dari percobaan dengan pegas, dapat ditarik suatu kesimpulan yang disebut dengan hukum Hooke, yaitu perubahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang diberikan dan tergantung dengan jenis pegasnya. Secara matematis, dapat ditulis dengan F sama dengan K kali delta X. Karena perubahan panjang pegas ditentukan oleh besarnya gaya atau beban yang diterimanya dan tingkat kelenturan atau konstanta pegas, maka pemilihan jenis pegas untuk suatu keperluan harus mempertimbangkan kedua faktor tersebut. Misalnya, pegas yang dipakai pada truk harus lebih tegar daripada pegas untuk mobil atau sepeda motor, karena gaya berat truk lebih besar daripada mobil atau motor. Jenis pegas yang bagaimana yang harus digunakan pada alat-alat berikut? Standar sepeda motor, neraca pegas atau dinamometer, pistol-pistolan, pulpen, boneka pada dashboard, selingki. Gaya yang dihasilkan oleh pegas spiral pada mobil-mobilan ini mampu mendorong mobil-mobilan meluncur ke depan. Pegas dan benda-benda elastis mampu melontarkan benda-benda lain karena pada saat panjangnya berubah, pegas dan benda-benda elastis memiliki suatu energi yang disebut energi potensial pegas. Pegas mula-mula panjangnya X1, kemudian pegas ditekan sehingga panjangnya menjadi X2, atau pegas mengalami perubahan panjang sebesar delta X. Maka, pegas memiliki energi potensial sebesar EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Coba lihat, kakak bawa apa untuk kalian? Asik, kakak membawakan kita hadiah. Yang ini untuk Ibnu, dan yang ini untuk Afan. Terima kasih, Kak. Boleh dibuka sekarang nggak? Silakan saya buka. Keren, udah mobilan. Asik, ini baru namanya mainan. Terima kasih ya, Kak. Ya. Gaya pegas juga diartikan sebagai gaya yang dihasilkan oleh pegas bila pegas mengalami perubahan panjangnya. Gaya pegas juga dimanfaatkan oleh orang yang hendak memanah. Gaya pegas juga dihasilkan oleh ketapel akibat perubahan panjang karetnya. Gaya pegas juga dimanfaatkan pada pistol-pistolan.
Jenis pegas yang bagaimana yang harus digunakan pada alat-alat berikut? Standar sepeda motor, neraca pegas atau dinamometer, pistol-pistolan, pulpen, boneka pada dashboard, selingki. 3 buah pegas ini jenisnya sama dan panjangnya juga sama. Ketiga pegas diberi gaya yang berbeda dengan cara memberi beban yang masanya berbeda. Ketiga pegas mengalami perubahan panjang yang berbeda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula perubahan panjang yang dialami pegas. Artinya, perubahan panjang yang dialami pegas berbanding lurus dengan besar gaya yang diberikan. Perhatikan percobaan berikut. 3 buah pegas ini panjangnya sama, tapi jenis atau tingkat kelenturannya berbeda. Ketiga pegas diberi gaya yang sama dengan cara memberi beban yang masanya sama. Ternyata, ketiga pegas mengalami perubahan panjang yang berbeda. Artinya, selain ditentukan oleh gaya, perubahan panjang pegas juga ditentukan oleh jenis pegas, yang dalam perhitungan sering disebut konstanta pegas dan diberi notasi K. Nah, para siswa, demikian tadi pembahasan kita tentang gaya pegas. Mudah-mudahan tayangan tadi semakin memperjelas pengetahuan kalian yang telah diperoleh di kelas mengenai gaya pegas. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan berikutnya dan selamat belajar.